warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Al-Farizi dari Prodi Psikologi Islam dengan NIM 4304020038, kelas 2F, tafsir ayat-ayat psikologi. Manusia telah diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya bentuk dan memiliki kemampuan berpikir. Pemahaman akan proses penciptaan manusia dapat menghantarkan manusia itu sendiri pada kesediaan mencari makna dan arti kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Manusia perlu mengetahui proses penciptaan dirinya agar hidupnya menjadi lebih terarah, sebab jika tidak terarah akan membuat kekacauan. Pengetahuan mengenai proses penciptaan manusia adalah syarat untuk mengetahui hakikat manusia dan fungsi dalam kehidupan ini. Dari sinilah teman-teman, saya akan menjelaskan penjelasan para mufassir terkait penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. Ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, Quran Surat Al-An'am ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal dan batas waktu tertentu yang hanya dia yang mengetahui. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Quran Surat Al-An'am ayat 2 ini berhubungan dengan hadis berikut. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat di dalam rahim. Malaikat itu berkata, "Ya Tuhan, masih berupa air mani. Ya Tuhan, sudah menjadi segumpal darah. Ya Tuhan, sudah menjadi segumpal daging." Manakala Allah sudah memutuskan untuk menciptakan menjadi manusia, maka malaikat akan berkata, "Ya Tuhan, diciptakan sebagai laki-laki ataukah perempuan? Sengsara ataukah bahagia? Bagaimanakah rezekinya? Dan bagaimanakah ajalnya?" Semua itu sudah ditentukan dalam perut ibunya. Tafsir Quran Surat Al-An'am ayat 2. Tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Yakni dengan menciptakan zat yang kamu diciptakan darinya, yaitu tanah, demikian juga menciptakan bapak semua manusia, yaitu Adam alaihissalam, darinya. Dia menetapkan waktu lama kamu hidup di bumi, yang di sana kamu bersenang-senang dan diuji siapakah yang paling baik amalnya, serta memberi waktu agar kamu dapat memikirkan hidupmu untuk dibangkitkan kamu dan diberi balasan terhadap amal kamu yang kamu kerjakan, yakni meragukan kebangkitan tersebut setelah kamu mengetahui bahwa Dia yang pertama kali menciptakan kamu, padahal mampu menciptakan pertama kali dari yang sebelumnya tidak ada, tentu lebih mampu menciptakan kembali dari yang sebelumnya sudah ada. Demikian juga kamu masih meragukan janji Allah dan ancamannya serta terjadinya pembalasan pada hari kiamat.
Selanjutnya, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kubur di hari kiamat. Terjemahan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Umar bahwa pandangan Umar sejalan dengan kehendak Allah dalam 4 hal, antara lain mengenai turunnya ayat tersebut. Tafsir Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 dalam tafsir Al-Marawi oleh Ahmad Mustafa Al-Marawi. Ia mengatakan bahwa jika diperhatikan tanah kemudian mengurai zat-zatnya, maka akan didapatkan unsur yang sama dengan unsur yang ada dalam tubuh manusia, yaitu oksigen, hidrogen, karbon, gas, belerang, fosfor, kalsium, sodium, klor, besi, tembaga, dan masih banyak lagi. Tidak ada yang dapat lebih membuktikan bahwa ungkapan Al-Quran itu bersifat majazi daripada kenyataan bahwa tubuh manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan setelah mati berubah menjadi debu dan tanah dengan membawa unsur-unsur yang sama. Nuftah adalah air mani laki-laki dan sel telur perempuan. Akibat terjadi perkawinan antara air mani dan sel telur itu, secara telur mulai berbagi, maka mulailah perkembangan darah beku, yaitu sel-sel hidup yang kepadanya telur berbagi setelah perkawinan. Dinamakan perkembangan ini dengan alaqah, darah beku, karena adanya keserupaan yang besar antara darah dengan lintah air. Masa perkembangan darah beku dalam kehidupan janin mencapai 4 minggu. Kemudian berkembang menjadi mubghoh, sepotong daging, karena serupa dengan potongan daging yang bisa dimamah, dan masa pertumbuhannya mencapai 3 sampai 10 minggu. Sesudah itu mulai tampak sel telur, lalu daging, yakni otot yang membungkus tulang. Allah menyambung firman-Nya yang berarti tempat menetap yang kokoh, yakni rahim. Orang yang mempelajari anatomi rahim dan tempatnya yang kokoh di bagian perut bawah perut wanita dan melihat tempat itu mempunyai dinding yang lebar dan dalam. Kemudian melihat jaringan yang lebar dan jaringan yang bundar, serta bagian-bagian dari periton yang mengalirkan rahim dengan 43 gelembung kencing dan otot yang lurus. Semuanya memelihara keseimbangan dan menguatkan rahim, serta menjaganya dari miring atau jatuh, lalu memajang bersamanya apabila rahim naik sejalan dengan bertambahnya usia kehamilan, bertambah memendek secara alami setelah bersalin. Demikian pula orang yang mempelajari bagaimana kolam membentuk tulangnya, niscaya dia
akan mengetahui dengan jelas kebenaran firman Allah. Dengan demikian pula pada rahim terdapat cairan aminos di dalam kantung air tempat janin berenang. Cairan itu melindungi janin dari berbagai benturan dan guncangan keras yang diterima oleh ibu, yang kadang sampai padanya lalu menyakitinya. Jikalau cairan itu tidak menenangkan dan tidak melemahkan kekuatan benturan tersebut. Di samping itu, cairan aminos memelihara janin dengan panas yang cocok baginya, sehingga ia menjadi penghantar panas. Demikian pula ia mengerjakan proses pembatasan leher rahim dan perluasannya waktu bersalin serupa tanduk, sebagaimana melakukan proses pembersihan di dalam janin dengan materi-materi bersih yang padanya semua itu menambah rahim semakin kokoh dan aman. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-2. Pada awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau berkholwat meninggalkan keramaian di Gua Hira. Setelah beberapa hari, beliau menerima wahyu yang pertamanya, yaitu Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam keadaan kedinginan, beliau menemui Khadijah dan menceritakan yang terjadi. Waraqah bin Naufal adalah pendeta yang menjelaskan bahwa itu adalah peristiwa kenabian sebagaimana terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 1-2 dalam Muyassar oleh Kiai Haji Aceng Zakaria. Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, diawali dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Esa dalam menciptakan, yang telah menciptakan semua manusia dari segumpal darah beku berwarna merah. Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Sesungguhnya Tuhan sangat melimpahkan kebaikannya dan sangatlah luas kemurahannya. Dialah yang mengajari manusia cara menulis dengan pena, yang mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak diketahuinya, yang memindahkannya dari gelapnya kebodohan kepada terangnya ilmu. Dari berbagai macam hal yang telah kita bahas di awal, pada akhirnya hal yang dapat kita ambil adalah pada penciptaan manusia mengenai sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, ada yang dari tembikar, ada yang dari saripati tanah, ada yang dari saripati air yang hina, air yang tumpah, dan air mani yang terpancar. Tetapi dari hal tersebut dapat dijelaskan mengenai proses penciptaan manusia dalam Al-Quran sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari tahap sulalah, saripati makanan, kemudian nuftah, sperma, lalu terjadi konsepsi, pembuahan, dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio, kemudian berkembang membentuk alakoh, kemudian berproses menjadi mulgoh, kemudian menjadi izaman, tulang
tumbuh tulang belulang, kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Setelah berbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan kepadanya ruh. Kemudian jadilah ia makhluk yang unik. Disebutkan demikian karena manusia memiliki substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan, sama sekali tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Kemudian dalam perspektif sains modern dijelaskan pula bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Perbedaan pula diungkapkan oleh Charles Robert Darwin yang mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang sudah lebih maju. Kemudian menurut Harun Yahya dalam tulisannya yang berjudul Runtuhnya Teori Evolusi Darwin dalam 20 pertanyaan, tidak sependapat dengan Darwin. Menurut Harun menurut Harun sendiri tidak mungkin semua bagian penyusunan sel itu berkembang secara kebetulan, membentuk struktur yang kompleks dan rumit secara kebetulan dalam jutaan tahun. Oleh karena itu, rancangan yang begitu kompleks dan sistem yang begitu rumit dari sebuah sel saja sudah jelas menunjukkan suatu proses penciptaan yang sangat luar biasa cerdas, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah quotes dari Gus Dur Abdurrahman Wahid. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, dan merendahkan manusia berarti merendahkan penciptanya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dislike jika video ini kurang bermanfaat dan like jika bermanfaat. Subscribe. Terima kasih.